Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Maulida Magfiro, NIM 2002 10 30 30 38 dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi terkait fenomena geosfer, baik kondisi fisik maupun kondisi sosial ekonomi di Desa Wetgaleh, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Desa Wetgalih terletak di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Desa Wetgalih merupakan daerah pesisir pantai laut selatan Jawa atau Samudra Hindia yang berjarak kurang lebih 2 km dengan luas wilayah yaitu 29,80 km persegi. Batas-batas Desa Wetgalih yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kraton, Desa Krai, dan Desa Tunjung Rejo. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bondoyudo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatimulyo dan Desa Darungan. Desa Wetgalih termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu antara 23,33 derajat Celcius dan intensitas curah hujan 2000 hingga 3000 mm per tahun. Desa Wetgalih merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl yang berada di pesisir pantai selatan Jawa. Keberadaan pantai Wetgalih merupakan salah satu bentuk lahan pada bentang lahan pesisir di desa ini dan telah menjadi ikon desa sebagai wisata bahari. Kondisi sosial masyarakat Desa Wetgalih tergolong masih sangat baik, layaknya interaksi yang terjadi di wilayah pedesaan. Rasa kepedulian kekeluargaan dan sikap tolong-menolong terhadap sesama masih sangat tinggi. Contohnya adalah semangat gotong royong masyarakat secara bersama-sama dalam penataan dan pembersihan saluran irigasi dan pembangunan sarana tempat ibadah. Karena dominasi bidang pekerjaan yang paling utama adalah pertanian, tentu rasa kekeluargaan masih sangat terasa di kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, ada beberapa organisasi atau kelompok masyarakat di Desa Wetgalih yang dapat mendukung atau meningkatkan kehidupan sosial terkait interaksi antar masyarakat, yaitu adanya kelompok olahraga bulu tangkis dan bela diri, kelompok kesenian Qosidah, organisasi keagamaan berupa majelis taklim, pengajian muslimat ibu-ibu, kelompok pengajian bapak-bapak yasinan, kelompok sadar wisata atau Pop Darwis, PKK, Dasa Wisma, kelompok tani, kelompok nelayan, remaja masjid, dan rukun kematian. Hal tersebut merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk terus mengikat tali dan rasa persaudaraan. Melihat dari kondisi geologi dan litologi pembentuk, Desa Wetgalih termasuk daerah dengan kondisi tanah yang baik. Terbukti dari beragamnya jenis lahan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya, mulai dari lahan pertanian hingga kebermanfaatan laut karena desanya yang berada di daerah pesisir. Hal tersebut membuat keberagaman mata pencaharian para penduduk, antara lain sebagai petani, buruh tani, peternak, wira swasta, nelayan, pedagang, pegawai, dan lain-lain. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun buruh tani biasanya juga memiliki hewan ternak. Ada juga yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Ada beberapa masyarakat yang membangun usaha industri kecil atau kerajinan seperti industri tempe, mebel, batu merah, dan kerupuk. Dari segi perekonomian, bisa dikatakan kehidupan ekonomi masyarakatnya cukup baik, bahkan mayoritas sangat baik. Pendapatan atau penghasilan utama di Desa Wetgalih, baik pemasukan desa maupun penduduknya berasal dari hasil pertanian. Potensi desa yang bisa dikembangkan dari Desa Wetgalih yaitu lebih pada potensi fisik yang berasal dari sumber daya alam. Bidang pertanian di Desa Wetgalih cukup bisa diunggulkan mulai dari padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.
Yang menjadi sorotan yaitu potensi semangka di Desa Wedgali yang sangat baik kuantitas maupun kualitasnya. Mayoritas lahan pertanian di Desa Wedgali adalah lahan tegalan yang mengandung tanah berpasir serta memiliki kesesuaian karakteristik untuk usaha tani semangka. Usaha tani semangka memiliki umur relatif pendek, kurang lebih 60 hari, bisa 5 hingga 6 kali panen dalam 1 tahun, yang berarti memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. Hasil semangka jika didukung oleh kestabilan harga dan cuaca yang sesuai, maka keuntungan yang diperoleh bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah per 2 bulan. Untuk pola keruangan desa yang tercermin dari pola pemukiman penduduknya terbentuk biasanya menyesuaikan dengan beberapa aspek seperti aktivitas manusia serta kondisi fisik lingkungannya. Desa Wedgali sebagai daerah pesisir yang dekat dengan pantai berada di lahan yang relatif rendah, membentuk pola pemukiman memanjang, mengikuti jalan dan menyesuaikan garis pantai dengan jarak beberapa kilometer sebagai bentuk mitigasi bencana. Hal ini juga mengikuti jenis dari aktivitas penduduk yang berprofesi dalam bidang pertanian, perikanan, kelautan, serta perdagangan di mana membutuhkan akses yang mudah untuk pergerakan atau mobilitas mereka. Dalam kehidupan setiap desa, pasti ditemukan beberapa permasalahan yang datang silih berganti. Demikian dengan yang terjadi di Desa Wedgali. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah terkait potensi desa berupa pasir besi ini memberikan dampak positif maupun negatif bagi lingkungan dan masyarakatnya. Dampak positif yang ditimbulkan dari penambangan pasir yaitu hasil penambangan baik yang dikelola perorangan maupun pihak swasta sedikit banyak akan menambah pendapatan masyarakat dan desa sendiri. Namun, berjalannya proses penambangan pasir juga menimbulkan dampak negatif terhadap infrastruktur yang ada di Desa Wedgali sebagai jalur lalu lintas truk pasir yang akan dikirim ke dalam maupun luar kota. Truk dengan muatan pasir dengan beban berat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap jalan yang dilalui sehingga membuat kondisi beberapa jalan di Desa Wedgali rusak. Apalagi di saat musim hujan, kerusakan jalan akan semakin parah di mana aspal yang terkikis air dan ditambah lalu lintas truk yang beroperasi hampir setiap hari. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah bisa mengkondisikan atau membuat jalur khusus untuk dilalui truk pasir. Dari hasil melakukan observasi di Desa Wedgali, maka penulis menyarankan kepada masyarakat untuk terus menjaga ekosistem lingkungan, termasuk sumber daya alam yang telah menjadi potensi desa, dan tidak mengeksploitasi potensi yang ada agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, serta sumber daya alam yang ada dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Wedgali sendiri. Untuk pemerintah, baik desa maupun di atasnya, agar dapat terus konsisten memperbaiki sarana dan prasarana serta infrastruktur desa dengan memperhatikan keberlangsungan hidup ekosistem lingkungan. Selain itu, dari potensi yang dimiliki desa diperlukan adanya perhatian untuk masyarakat agar bersama-sama mempromosikan produk unggulan desa, baik dengan program pembinaan keterampilan, pengemasan produk yang baik, hingga pemasaran produk melalui media sosial agar produk dari Desa Wedgali semakin dikenal oleh masyarakat luar daerah.